Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ardiana Syifa Miftahul Jannah. Di video ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita, terutama bagi generasi muda. Topik ini yaitu budaya digital dan media sosial. Topik ini saya pilih karena saya menganggap topik ini itu penting karena hampir setiap hari aspek kehidupan kita itu bersinggungan dengan dunia digital, dari mulai belajar, bekerja, sampai berinteraksi sosial. Maka dari itu penting bagi kita untuk memahami apa sih itu budaya digital, apa ciri-cirinya, dampak positif dan negatifnya apa, tantangan yang muncul itu apa aja, serta bagaimana cara kita sebagai generasi Y bisa menghadapi dan memanfaatkan media digital secara bijak. Di zaman sekarang, hampir setiap detik dalam hidup kita bersentuhan dengan dunia digital. Mulai dari bangun tidur, hal yang pertama kita lakukan seringkali adalah mengecek ponsel, melihat notifikasi, membuka media sosial, atau sekedar scroll. Nah, tanpa kita sadari, semua itu adalah bagian dari budaya digital yang kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Budaya digital dan media sosial membentuk cara kita berpikir, berinteraksi, bahkan menentukan keputusan sehari-hari. Karena itulah, penting bagi kita untuk memahami lebih dalam tentang budaya digital ini, mengenai ciri-cirinya, dampaknya, tantangannya, dan bagaimana kita sebagai generasi muda bisa menyikapi media sosial dengan bijak. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memberikan pemahaman dasar mengenai budaya digital dan media sosial, mulai dari pengertiannya, ciri-cirinya, dampaknya, serta tantangan yang dihadapi. Selain itu, di video ini saya juga memberikan tips untuk generasi muda agar menjadi pengguna media sosial yang lebih bijak, beretika, dan bertanggung jawab. Video ini memiliki relevansi dengan literasi digital karena membahas budaya digital dan penggunaan media sosial, dua hal yang sangat dekat dengan kehidupan generasi muda saat ini. Di era digital, kemampuan untuk memahami, memilah, dan menggunakan informasi secara bijak sangatlah penting. Video ini mengajak audiens untuk menyadari dampak positif dan negatif dunia digital, serta menumbuhkan etika, empati digital, dan tanggung jawab sosial dalam bermedia. Mari kita mulai dengan pengertian budaya digital terlebih dahulu. Budaya digital adalah kebiasaan, nilai, dan cara hidup masyarakat yang terbentuk karena penggunaan teknologi digital secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Budaya ini itu mencakup cara kita berkomunikasi, bekerja, belajar, bahkan berpikir karena pengaruh media digital. Contohnya, dulu itu kita berkomunikasi lewat surat, sekarang cukup kirim pesan lewat WhatsApp. Dan dulu itu saat kita ingin menghubungi orang lain itu hanya bisa dengan telepon. Sekarang kita juga bisa memanfaatkan aplikasi WhatsApp dengan video call. Nah, dengan kata lain ini, budaya digital itu bukan hanya tentang alat ataupun tentang teknologi saja, tapi tentang bagaimana teknologi itu mengubah cara hidup kita dan memudahkan hidup kita sehari-hari. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan penggunanya untuk membuat, membagikan, dan berinteraksi dengan konten baik berupa teks, gambar, audio, maupun video. Contoh dari platform digital ini yaitu ada Instagram, TikTok, Facebook, X, YouTube. Nah, media sosial ini menjadi bagian dari budaya digital karena perannya yang sangat besar dalam membentuk komunikasi dan interaksi sosial di era sekarang. Budaya digital dan media sosial memiliki beberapa ciri khas, antara lain, yang pertama, koneksi yang luas dan cepat. Informasi sekarang itu bisa menyebar dalam hitungan detik hingga menyebar ke seluruh dunia. Yang kedua, interaksi dan partisipatif. Semua orang itu bisa menjadi
menjadi konten kreator, bukan hanya sebagai penonton saja. Yang ketiga, berbasis data dan algoritma. Apa yang kita lihat di media sosial ditentukan oleh algoritma berdasarkan minat dan kebiasaan kita tentang apa yang kita tonton setiap hari. Yang keempat, terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita hampir selalu bersinggungan dengan media digital. Yang kelima, globalisasi nilai dan budaya. Kita dengan mudah mengakses budaya lain seperti tren fashion Korea, Jepang, Amerika, dan lainnya. Meskipun sering mendapatkan kritik, budaya digital dan media sosial juga membawa banyak manfaat seperti akses informasi yang cepat dan luas. Nah, kita bisa belajar apa saja dari mana saja hanya dengan koneksi internet. Yang kedua, mempermudah komunikasi dan kolaborasi. Sekarang, jarak bukan lagi menjadi penghalang untuk berbagi ide dan bekerja sama. Yang ketiga, munculnya kreativitas dan inovasi. Sekarang itu banyak anak muda yang menjadi konten kreator, selebgram, bahkan influencer yang menginspirasi. Yang keempat, mendukung pendidikan dan pembelajaran. Sekarang itu banyak platform belajar online seperti Ruang Guru, Zenius, dan lain sebagainya. Yang kelima, meningkatkan kesadaran sosial. Isu-isu seperti lingkungan, kesehatan mental, dan kesetaraan gender lebih banyak disuarakan lewat media sosial. Budaya digital dan media sosial itu juga memiliki beberapa dampak negatif, tidak hanya memiliki dampak positif saja. Nah, dampak negatifnya ini itu seperti penyebaran hoax dan informasi palsu. Sekarang ini itu banyak orang yang menyebarkan berita tanpa cek fakta terlebih dahulu. Apakah berita ini itu benar ataukah berita ini salah? Nah, orang-orang itu malah langsung menyebarkan berita itu begitu saja, tidak menyaringnya terlebih dahulu dan mencari kebenarannya terlebih dahulu. Yang kedua, kecanduan dan gangguan kesehatan mental. Nah, terlalu sering main media sosial itu bisa membuat kita menjadi stres, cemas, bahkan merasa tidak percaya diri karena kita itu membandingkan diri dengan orang lain yang berhasil, yang sempurna begitu. Yang ketiga, cyberbullying dan ujaran kebencian. Banyak orang yang merasa bebas berkata kasar karena merasa aman di balik layar. Yang keempat, kehilangan privasi dan data pribadi. Informasi pribadi itu bisa tersebar dan disalahgunakan jika kita menggunakan media sosial tidak dengan bijak. Yang kelima, menurunnya kemampuan sosial di kehidupan nyata. Nah, kita itu biasanya ya, anak-anak generasi muda itu lebih sering menunduk ke layar daripada menyapa orang di sekitar kita, seperti di jalan maupun waktu kita berkumpul nih. Nah, di samping kita itu ada orang, kita itu tidak mengajaknya mengobrol ataupun menyapanya, tapi kita malah sibuk bermain HP, scroll sosmed, dan scroll TikTok. Ada banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi di era budaya digital ini. Antara lain, yang pertama, literasi digital yang masih rendah. Sekarang itu banyak orang yang belum paham bagaimana sih cara menggunakan media sosial dengan bijak. Yang kedua, over informasi. Terlalu banyak informasi yang membuat kita itu sulit membedakan mana yang penting dan mana yang tidak, mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi. Kita jadi merasa tidak bisa hidup tanpa internet dan gawai, dan apa-apa itu selalu ya harus ada handphone dan harus ada kuota.
Nah, selanjutnya itu pola konsumsi digital yang buruk. Misalnya, scroll TikTok berjam-jam tapi tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Yang didapat hanyalah malah insecure karena melihat kesempurnaan orang lain seperti teman kita, dan kita itu malah membandingkan diri kita itu dengan teman kita yang lebih sukses, lebih cantik, dan lebih segalanya. Untuk menangani beberapa tantangan yang tadi, kita itu juga bisa melakukan beberapa hal seperti yang pertama yaitu tingkatkan literasi digital. Pelajari cara menyaring informasi, memahami etika berinternet, dan mengenali konten mana yang cocok untuk dilihat dan mana yang tidak pantas untuk dilihat. Yang kedua, atur waktu penggunaan gawai. Gunakan fitur screen time untuk membatasi waktu bermain media sosial dan untuk belajar maupun melakukan aktivitas positif yang lainnya. Yang ketiga, jaga kesehatan mental. Istirahat dari media sosial itu juga bisa membuat kita itu merasa lelah ya secara emosional, karena kita itu bisa insecure begitu. Nah, yang keempat, bijak dalam membagikan informasi. Jangan asal sebar berita sebelum verifikasi sumbernya. Yang kelima, gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif, misalnya untuk edukasi, berbagi inspirasi, atau mengembangkan bakat. Nah, selanjutnya aku akan memberikan beberapa tips untuk menggunakan media sosial yang beretika. Di tengah derasnya arus informasi dan interaksi di media sosial, kita sering lupa satu hal yang paling penting, yaitu etika. Media sosial memang memberi kebebasan untuk berekspresi, tapi bukan berarti kita bebas berkata atau bertindak semaunya. Di balik setiap layar, ada manusia nyata yang bisa merasakan sedih, kecewa, bahkan trauma karena ucapan atau tindakan kita di dunia maya. Karena itu, menjadi pengguna media sosial yang beretika adalah tanggung jawab bersama. Nah, bentuk etika dalam bersosial media itu seperti yang pertama, berpikir sebelum memposting. Sebelum membagikan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini fakta atau hanya opini? Apakah ini bisa menyakiti atau menyinggung orang lain? Apakah ini pantas untuk dikonsumsi publik? Kalau ragu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang aku sebutkan tadi, lebih baik simpan untuk diri sendiri terlebih dahulu. Postingan yang tampak sepele bisa berdampak besar, bahkan bisa menimbulkan konflik. Yang kedua, hindari ujaran kebencian dan hujatan. Saat melihat hal yang tidak kita setujui, kita tetap bisa menyampaikan pendapat dengan cara yang santun dan juga dengan bijak. Menghina, mencaci, atau menyerang secara personal bukanlah tanda keberanian, melainkan ketidakdewasaan digital. Kritik itu boleh, tapi harus dibarengi dengan etika dan empati. Lalu, etika yang ketiga yaitu hormati privasi orang lain. Jangan sembarangan mengunggah foto atau informasi pribadi orang lain tanpa izin mereka. Hal kecil seperti menyebut nama lengkap, membagikan nomor HP, atau lokasi rumah bisa berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah. Ingat, privasi orang lain bukan konten untuk kita konsumsi seenaknya. Yang keempat yaitu jangan mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Setiap kali kita menekan tombol share atau bagikan tanpa berpikir terlebih dahulu, kita bisa saja ikut menyebarkan hoax, fitnah, ataupun propaganda. Literasi digital harus disertai tanggung jawab dan moral. Selalu cek sumber informasi sebelum membagikannya. Sebagai bagian dari generasi Y, yaitu generasi yang lahir di era digital, kita memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk budaya digital yang sehat, cerdas, dan positif.
Beberapa peran yang bisa kita ambil antara lain yaitu yang pertama, menjadi agen perubahan digital. Kita bisa menyebarkan konten-konten yang positif dan menginspirasi orang banyak lewat media sosial, seperti lewat Instagram maupun dengan lewat TikTok. Yang kedua, berpikir kritis dan bertanggung jawab. Tidak asal ikut-ikutan tren, tapi mempertimbangkan nilai dan dampaknya jika mengikuti tren tersebut. Yang ketiga, menjadi panutan. Dalam etika digital, kita bisa menunjukkan contoh bahwa kita itu bisa sopan dan santun meskipun di dunia maya ya. Tapi ini juga harus diimbangi dalam dunia nyata, tidak hanya dunia maya saja. Yang keempat, berinovasi dalam dunia digital. Kita bisa menciptakan aplikasi ataupun konten-konten yang edukatif atau gerakan sosial yang membawa dampak baik dan hal-hal yang positif. Yang kelima, menjaga keberagaman dan toleransi. Menghargai pendapat orang lain dan tidak mudah terprovokasi oleh konten-konten yang memecah belah. Jadi, budaya digital dan media sosial bukanlah sesuatu yang harus kita takuti, tetapi sesuatu yang harus kita pahami dan manfaatkan dengan bijak. Sebagai generasi Z, kita memiliki potensi besar untuk menjadikan dunia digital itu sebagai ruang yang produktif, inspiratif, dan bermakna. Gunakan jari kita ini itu untuk menulis hal-hal yang baik, menyebarkan yang bermanfaat, dan meninggalkan jejak digital yang positif. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan bisa membuka wawasan teman-teman semua. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Wabillahi taufiq walhidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.